Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini kita bahas soal Ukom Kebidanan part 9. Jangan lupa ya, subscribe YouTube Kak Ebi. Lanjut ke soal yang pertama. Nah, ini soalnya sebentar ya. Seorang perempuan umur 21 tahun, P1A0, nifas 1 hari di puskesmas Ponet, tampak sedih bila dekat dengan bayinya. Riwayat persalinan vakum ekstraksi dengan indikasi kala 2 melampaui 60 menit. Hasil anamnesa berulang mengatakan kehamilan persalinan ini menyiksa dirinya. Ibu sangat gelisah dan menolak menyusui. Keadaan umum tensinya baik ya, semuanya bagus. Sikap apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini bisa kalian baca ya teman-teman ya. Jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Bisa kalian pause dulu untuk jawaban yang kalian pilih. Nah, kita langsung ke pembahasannya aja. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, memberikan dukungan psikologi ya. Jadi rasionalnya, kondisi kasus menunjukkan pasien atau klien sedang membutuhkan teman yang tulus memperhatikannya. Kasus kejiwaan tidak bisa selesai dalam sekejap, maka perlu tindakan yang bertahap. Kata kunci atau keywordnya di sini, perhatikan data ibu, umur 21 tahun, P1A0, nifas 1 hari di puskesmas Ponet, tampak sedih, ya kata kuncinya ya. Nah, jadi kalian harus memberikan dukungan psikologi kepada ibu tersebut, ya. Gampang ya soal nomor 1. Langsung ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24, P1A0, nifas 1 hari di PMB, khawatir ASI tidak cukup untuk kebutuhan bayi. Hasil anamnesa ASI belum keluar, bayi menangis terus, pemeriksaan keadaan umum baik, tensi normal, nadi normal, suhu normal, dan pernafasan normal. Mamainya teraba lembek, kolostrum positif, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras. Pendidikan kesehatan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Pendidikan tetap menyusui bisa, istirahat yang cukup boleh masuk, perawatan payudara iya juga oke, teknik menyusui yang benar juga oke, makan makanan mengandung zat besi ya juga boleh. Kira-kira yang mana nih yang kalian sarankan pada ibunya dengan kasus seperti di atas? Lanjut ke pembahasan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang A ya, tetap menyusui. Rasionalnya, kolostrum disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ketiga atau hari keempat. Apabila bayi tetap disusui, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada glandula pituitari posterior, sehingga keluar hormon oksitosin. Hal ini menyebabkan sel miopitel di sekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong ASI masuk ke dalam pembuluh ampulae. Pengeluaran oksitosin selain dipengaruhi oleh isapan bayi, juga oleh reseptor yang terletak pada sistem duktus. Bila duktus melebar, maka secara reflektoris dikeluarkan oksitosin oleh hipofisis yang berperan untuk memeras keluar air susu dari alveoli. Ya, jadi ini rasionalnya. Jadi tetap anjurkan ibu untuk menyusui ya. Nah, kemudian di kata kunci kalian bisa perhatikan ya, di sini dijelaskan kata kuncinya. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Aku lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang ketiga, perempuan umur 20 melahirkan anak pertama 8 jam yang lalu di PMB dengan keluhan sakit di sekitar luka jahitan perineum. Perut terasa mulas, makan dengan porsi sedang, minum teh hangat 1 gelas. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensinya normal, nadi normal, suhu normal, pernafasan normal, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus keras, perdarahan aktif negatif, kolostrum positif, terlihat hanya berbaring di tempat tidur. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Kita kasih tahu apa nih sama ibunya dengan keadaan kasus di atas, yang pola istirahat, perawatan payudara, mobilisasi dini, senam nifas atau tanda bahaya nifas. Udah tahu ya, kalau aku sih kayaknya yang C ya, karena ibunya cuma berbaring aja, sedangkan dia udah 8 jam, harusnya dia udah belajar untuk berjalan, bergerak ya. Tapi kita lihat ya, jawaban yang tepat adalah ya benar ya, mobilisasi dini.
Jadi rasionalnya, salah satu kebutuhan dasar nifas adalah mobilisasi dini, yaitu menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain yang harus dilakukan secara bertahap langsung setelah melahirkan. Minimal 8-24 jam setelah bersalin. Apa sih manfaat mobilisasi dini? Dapat melancarkan pengeluaran lohea, mengurangi infeksi postpartum, mempercepat involusi alat kandungan, melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan alat perkemihan, meningkatkan kelancaran peredaran darah, mempercepat fungsi ASI, ibu merasa lebih kuat dan baik, dan menurunkan banyak frekuensi emboli paru pada postpartum. Wah, banyak ya manfaat mobilisasi dini. Ini bisa dibalik-balik soalnya ini ya. Jadi kalian harus memahami ya. Kalau misalnya kita menghafal sulit, paling tidak kita memahami ya. Nah, di sini juga ada kata kuncinya. Ibu nifas 8 jam, kemudian ibunya tuh mager, berbaring doang di tempat tidur. Berarti apa sih namanya? Kita kasih tahu apa nih sama ibunya ya. Kita suruh ibu mobilisasi dini ya. Lanjut. Perempuan umur 35, nifas hari ketiga di PMB, keluhannya demam disertai menggigil. Hasil anamnesa persalinan ditolong dukun. Keadaan umum lemah, tensi 90/60, nadinya cepet ya. Suhu 39, tinggi ya, demam. Pernapasan 24 kali. Apakah komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut? Piemia, septikemia, peritonitis, salpingitis, atau metritis. Apa nih? Jawaban yang tepat adalah yang B, septikemia. Rasionalnya, septikemia adalah keadaan di mana kuman dari uterus masuk ke dalam peredaran darah, menyebabkan infeksi. Gejala yang muncul itu lemas ya, sampai hari ketiga postpartum. Suhunya meningkat sampai 40 derajat, menggigil, keadaan memburuk, dan nadinya 140 sampai 160. Kalau yang kayak gini tuh kalian harus menghafal ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar baca sekali 2 kali. Tapi kalau kalian punya daya ingat yang luar biasa ya, mungkin cukup membaca sekali 2 kali udah lengket gitu kan. Kalau aku harus menghafal sistemnya ya. Nah, keywordnya di sini, ini kata kunci di sini sama seperti pengertian dari septikemia ini ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Bidan melakukan kunjungan nifas pada perempuan umur 22, P1A0, nifas 5 hari. Hasil anamnesa ibu dalam keadaan sehat, bayi mau menyusui. Sepisan keadaan umum baik, tensi oke, nadi oke, suhu bagus, pernapasan oke. ASI positif, TFU setengah pusat simpisis. Lokeanya sanguinolenta, ibu dalam fase taking hold. Apakah data tambahan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, apa nih? Berfokus pada dirinya, mulai belajar merawat bayinya, menceritakan proses persalinan, menikmati kebersamaan dengan anak, bertanggung jawab atas diri dan anaknya. Ini nih, ada kata kuncinya nih, ibu dalam fase taking hold. Taking hold apa nih? Yuk, jawabannya adalah ibu mulai belajar merawat bayinya ya. Jadi mulai belajar merawat bayinya merupakan fase taking hold, di mana psikologi ibu sudah mulai bisa menerima keadaan, berfokus pada dirinya, dan menceritakan proses. Masih termasuk fase adaptasi psikologi taking in, menikmati kebersamaan dengan anak, bertanggung jawab atas diri dan anaknya, termasuk dalam fase adaptasi psikologi letting go. Tapi karena ibunya tadi di taking hold, berarti dia adalah ini ya, mulai belajar merawat bayinya. Oke, kata kuncinya tadi sudah ada di soal. Lanjut ke soal nomor 5. Perempuan berusia 25, nifas hari ke-6, datang ke PMB dengan keluhan nyeri bengkak pada payudara. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tensinya 100/60, nadi 80, suhu 37, pernapasan 18. Tampak kulit payudara mengkilat. Nah, ini udah masuk kata kunci ya. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat? Nah, ini pendidikan kesehatannya. Udah pastilah ini payudara. Berarti kita suruh perawatan payudara ya kan? Tapi mungkin ada kunci jawaban yang lain. Kita tengok ya. Tuh benar ya, perawatan payudara. Rasionalnya, manfaat perawatan payudara tuh apa? Ini ada memperbaiki sirkulasi darah, menjaga kebersihan payudara,
menguatkan alat payudara, memperbaiki bentuk puting ya, merangsang kelenjar air susunya, mengetahui secara dini kelainan pada puting susu ibu, mempersiapkan psikologi ibu untuk menyusui dan mencegah bendungan ASI ya. Tadi kan udah mengkilat ya, jadi udah khawatirnya ke bendungan ASI nanti jadi mastitis. Jadi kita harus memberikan informasi tentang perawatan payudara ya. Kata kuncinya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan umur 25 nifas 3 jam dan sudah melakukan mobilisasi miring kiri miring kanan. Keadaan umum baik, tensi oke, nadi oke, suhu oke, napas bagus. Apakah tujuan mobilisasi berdasarkan kasus tersebut? Tadi udah dikasih tahu ya, apa tujuan mobilisasi ya, udah tahu ya jawabannya. Memperlancar ASI, mencegah kelelahan pasca melahirkan, membekukan darah pada vena di tungkai, mengurangi kecemasan ibu, mengurangi kelelahan. Jawaban yang paling tepat, mengurangi pembekuan darah pada vena di tungkai ya. Jadi pemulihan pasca salin akan berlangsung lebih cepat bila ibu melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat, terutama untuk sistem perdarahan, pernapasan, dan otot rangka. Penelitian membuktikan bahwa early ambulation atau ambulasi dini bisa mencegah terjadinya sumbatan pada aliran darah. Tersumbatnya aliran darah bisa menyebabkan terjadinya trombosis vena dalam DVT, deep vein thrombosis, dan bisa menyebabkan infeksi pada pembuluh darah. Nah ini ya, jadi sangat disarankan ibu pasca bersalin itu untuk belajar segera miring kiri miring kanan ya, mobilisasi dini. Soal nomor 7, seorang perempuan umur 28 tahun nifas hari ke-8 dari anamnesa diketahui ibu memberikan ASI eksklusif. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensi oke, nadi bagus, suhu bagus, pernafasannya normal. Pengeluaran loheanya positif, kedua puting menonjol, ASI keluar dari kedua payudara. Apakah kandungan utama dalam tahap ASI berdasarkan kasus tersebut? Nah, di sini kita ketahui ibunya nifas hari ke-8. Kira-kira kalau hari ke-8 itu yang paling banyak di dalam ASI itu apa? Garam, kalsium, kalium, karoten, atau protein? Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, yang paling banyak adalah protein. Di sini ada penjelasannya. Rasionalnya, ASI memiliki kandungan yang berubah-ubah setiap menitnya dan setiap harinya sesuai dengan onset anak, kebutuhan anak, stadium laktasi, keadaan nutrisi, dan diet ibu. Perubahan komposisi ASI paling dominan terjadi pada minggu pertama atau laktasi. Itu ada 3 tahap. Ada yang namanya kolostrum, kita udah tahu ya, cairan yang keluar dari payudara segera setelah melahirkan berwarna kuning. Kolostrum keluar di hari ke-3 sampai ke-7. Kemudian yang kedua adalah ASI transisi atau peralihan. Cairan susu yang keluar dari payudara ibu setelah masa kolostrum hari ke-8 sampai 14 laktasi. Kandungan ASI transisi adalah protein serta lemak dan karbohidrat ya. Jadi ada protein, lemak, dan karbohidrat di hari ke-8 sampai ke-14. Kemudian ASI matang atau matur. Cairan susu yang keluar dari payudara ibu setelah masa ASI transisi warnanya putih ke kuning-kuningan karena kandungan garam, kalsium, kaseinat, dan riboflavin serta karoten ya. Jadi yang paling tepat adalah protein. Tapi kalau yang lengkapnya protein, lemak, dan karbohidrat. Oke, lanjut ke keyword. Oke, keyword bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Perempuan umur 27 tahun nifas 8 jam di rumah sakit. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensi bagus, nadi bagus, suhunya bagus, pernafasannya agak ini ya, agak cepat ya. Pengeluaran lohea positif, warna merah kehitaman. Nah, ini udah menjadi kata kunci ya. Merah kehitaman. Apakah jenis lohea pada kasus tersebut? Dan dia nifas 8 jam. Yang rubra, sanguinolenta, purulenta, serosa, atau alba. Udah pastilah jawabannya yang rubra ya kan. Ini ada rasionalnya, kalian bisa baca ya teman-teman. Boleh kalian screenshot, kalian salin ke dalam flash disk atau ke dalam catatan kalian, oke? Di sini kata kuncinya nifas 8 jam, pengeluaran darahnya warna merah kehitaman. Soal nomor 9, seorang perempuan umur 30 tahun nifas hari ke-10 datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, terasa kaku, keadaan umum lemah, tensi 90/70, nadinya 80, suhu 39, pernapasan 20. Tampak menggigil, pengeluaran lohea berbau dan purulenta. Purulen ya. Apakah diagnosa pada kasus tersebut?
vaginitis, vulvitis, cervitis, endometriosis, atau parametritis. Kira-kira apa? Ya udah pasti yang iya. Jadi rasionalnya salah satu infeksi masa nifas itu adalah parametritis, merupakan peradangan pada parametrium, lapisan terluar yang melapisi uterus. Parametritis juga mempunyai nama lain yaitu salulitis pelvika. Tanda gejala: suhu badan meningkat 38-40, menggigil, nyeri perut bagian bawah terasa kaku, denyut nadi meningkat terjadi dari hari ke-7 postpartum. Lokea, purulen, dan berbau. Nah, di sini hari ke-10 ya. Dengan ciri-ciri yang diberikan adalah persis sama apa yang menjadi ciri-ciri dari parametritis. Oke, kata kuncinya di situ. Lanjut nih soal terakhir, soal ke-10. Perempuan berumur 35 P4 A0 nifas 7 hari. Datang ke PMB dengan kontrol ya. Hasil anamnesa ibu mengatakan memberikan ASI eksklusif pada bayi dan ASI keluar banyak. Hasil pemeriksaan kandungan umum baik, tensi bagus, nadi bagus, suhu bagus. Pernapasannya juga bagus. Apakah manfaat ASI bagi bayi? Nah, ini penting juga nih untuk kita mengedukasi ibu ya. 1. Mengandung antibodi, penurunan berat badan udah pasti enggak, kontrasepsi ini bisa, kesehatan ibu juga oke, psikologi ini kayaknya kurang ya. Jadi antara yang A dan yang C kira-kira apa? Tapi ini kan manfaat pada bayi. Kalau tebakan aku yang A ya, mengandung antibodi. Iya benar. Jadi rasionalnya manfaat ASI itu banyak, ada 6. Dapat memulai kehidupan yang lebih baik, mengandung antibodi, mengandung komposisi yang tepat, memberikan rasa aman nyaman, terhindar dari alergi, dan meningkatkan kecerdasan bayi. Jadi itu walaupun susu formulanya itu sampai berjuta-juta, itu tidak ada yang bisa menyamakan dengan ASI ya teman-teman ya. Bidan tetap menyarankan pemberian ASI. Nah, kalau keyword ya di sini kalian perhatikan kata kuncinya. Kalian bisa baca sendiri ya kata kunci di sini. Oke, kita lanjut ke soal UKOM part 10 berikutnya. Untuk part 9 sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video aku dari awal hingga akhir. Semoga ya aku selalu berdoa untuk kalian yang menyaksikan video aku ini kalian lulus UKOM dengan nilai terbaik ya di tahun 2023 ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum.